Cilacap terkini dikritik rawan ditunggangi kepentingan politik, gerak jalan Sumpah Pemuda jalan terus. Ini alasan pemerintah Kabupaten Cilacap eksklusif program telusur pilkada. Pak Agus, terkait acara gerak jalan Sumpah Pemuda, ada kekhawatiran, ada beberapa pihak yang mengkhawatirkan bahwa acara itu kembali ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu. Mungkin Pak Agus bisa memberi gambaran dan keyakinan kepada masyarakat, Pak. Terima kasih Pak Bahtiar dan Pak Sandi. Yang pastinya insya Allah kalau kami akan berjalan lurus sesuai dengan aturan. Amanah dari pimpinan kami, dari Pak PJ Bupati, dari Pak Sekda dan para senior-senior, terutama dari Pak Kepala Dinas, bahwa kami melaksanakan kegiatan gerak jalan tradisional Serandar Cilacap itu murni karena memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-96 tingkat Kabupaten Cilacap. Apapun itu, memang itu sebagian rujukan dari provinsi, karena dari provinsi pun ada surat ke kami, ke Kabupaten Cilacap dan kabupaten kota lain di Jawa Tengah untuk mengikuti gerak jalan Bergu 28K di tingkat provinsi yang dilaksanakan di Kabupaten Jepara. Jadi kami di Kabupaten Cilacap menindaklanjuti itu dan kami menyampaikan kepada pimpinan dan pimpinan menyetujui. Jadi begitu Pak Ketua, insya Allah kegiatan ini sudah berjalan sesuai dengan aturan dan terima kasih kemarin Pak Ketua DPRD Pak Taufik itu sudah banyak menjelaskan. Insya Allah kami komitmen selaku ASN, aparatur pemerintah dan pemerintah daerah, kami sangat konsisten untuk netralitas itu. Kemudian Pak Agus, terkait pelaksanaannya kan berbarengan, beririsan dengan acara tahapan kampanye. Mungkin ada hal-hal yang dilakukan untuk mencegah dimanfaatkannya acara itu oleh pihak-pihak tertentu, baik peserta, masyarakat, ataupun siapa yang menumpangi. Mungkin ada antisipasi Pak Agus yang sudah disiapkan, silakan. Terima kasih. Pastinya ketika kami memberikan surat kepada pemberitahuan kepada OPD, kepada kecamatan, kepada desa, kepada BUMN, BUMD dan swasta, tentunya di situ sudah muncul juklak juknis. Juklak juknis itu tentunya kami sangat lengkap juklak juknisnya, sehingga insya Allah sudah tercover dengan baik aturan-aturan yang ada. Perlu kami sampaikan di juklak juknis itu ada ketentuan khusus nomor 3. Kami menyampaikan jelas di situ bahwa pakaian untuk peserta menggunakan seragam olahraga masing-masing dan tidak diperbolehkan membawa atau mengenakan atribut partai politik atau calon bupati dan wakil bupati maupun calon gubernur dan wakil gubernur, dan tidak diperkenankan menyanyikan atau yel-yel gestur yang menunjukkan dukungan baik verbal maupun non-verbal, membawa stiker, foto, pamflet, brosur, spanduk, banner, baleho yang berbau politik atau dukungan terhadap calon bupati dan wakil bupati maupun calon gubernur dan wakil gubernur. Tentunya ketika ini terlaksana, ada peserta yang melaksanakan itu, kami memberikan statement betul kepada Dewan Juri untuk mendiskualifikasi. Adapun nanti setelah itu memang terjadi ada pelanggaran yang dilakukan oleh peserta, monggo kami kembalikan sepenuhnya kepada Bawaslu, Panwascam, PKD yang mengawasi itu. Begitu Pak. Kemudian Pak Agus, ini juga ada kekhawatiran ya dari masyarakat. Ada yang khawatir bahwa mereka, karena mungkin mereka yang disusupi ya nekat, memang mereka niatnya nggak cari menang, cari kesempatan. Ada nggak antisipasi dari panitia kalau yang mereka menyalahi ketentuan tadi dihentikan, di stop, tidak boleh melanjutkan karena mereka memang niatnya untuk kampanye, jadi mereka nggak mikir juara tidak juara, tapi yang penting bisa tampil kampanye. Bisa ada jaminan nggak dari panitia bahwa itu nanti dihentikan, tidak ikut berlanjut? Yang pertama pastinya Pak Bahtiar dan Pak Sani, saya kan juga sekretarisnya Mas Bahtiar dan Mas Sani nih, saya jadi insya Allah paham untuk mengantisipasi hal itulah ya. Kami diskusikan, kami rapatkan. Yang pertama adalah mengundang teman-teman dari tim Gakumdu. Kami membuat satu rapat bersama dari Kejaksaan Negeri, dari Polresta, dari Bawaslu, dan dari KPU yang dipimpin oleh Pak Kepala Dinas dan Pak Sekdin.
kami membuat satu berita acara di mana ketentuan-ketentuan itu sudah kami tuangkan ke berita acara, sehingga insya Allah ketika ada yang terjadi seperti itu dari Dewan Juri itu pasti mendiskualifikasi dan mengeluarkan peserta dari barisan jalan. Barisan jalan nekat ya melakukan bayang ngono, tapi pasti kami akan hentikan dan kami keluarkan dari pelaksanaan itu. Jadi monggo kami kemarin juga sudah di samping Gakumdu, kami berita acara dengan Gakumdu bersama, kami juga koordinasi terus dengan Panwas Bawaslu, dan kemarin kami juga sudah rapat di Bawaslu bahwa kami komitmen untuk hal itu, dan kami kami diundang Bawaslu juga terkait dengan pengawasan pelaksanaan pada hari hanya. Kemarin hadir di Panwas Kecamatan Wilayah Timur semua, PKD, jadi nanti kami sudah dibantu oleh beliau-beliau dari Panwas Kecamatan, Panwas Bawaslu Kabupaten, dan dari PKD dalam hal pengawasan. Ketika seperti itu kemarin sudah ada berita acara yang kami laporkan kepada pimpinan, bukan berita acara ya, laporan dinas kami kepada pimpinan bahwa teman-teman Bawaslu, Panwascam, PKD komitmen untuk pengawasan gerak jalan yang akan dilaksanakan tanggal 26 gitu. Oke, berarti ada kepastian ya, masyarakat tidak perlu ragu kalau ada yang melanggar, stop, bukannya diteruskan, tidak dinilai, bukan ya, stop ya. Stop, jelas didiskualifikasi dan dikeluarkan dari jalan. Okay. Masalah ranah itu pelanggaran pemilu seperti apa, bukan ranah kami, bukan ranah Dewan Juri, itu sudah ranah Dewan Pengawas atau Bawaslu, Panwascam, dan PKD. Ya, betul, jadi yang penting dikeluarkan ya, supaya tidak menjadi polemik di betul, ya. Betul. Soalnya kalau cuma dibiarin ya, nanti mereka nggak jalan peduli. Semuanya. Karena mereka ya yang penting nggak apa. Iya, jadi nggak ada. Ya, Pak Agus, berkaitan dengan pelaksanaan Pak. Okay. Peserta yang sudah terdaftar berapa? Kalau terdaftar terakhir di angka 256 regu, masing-masing regu itu 8. Peserta jalan pertama 7 orang, nanti penggantian di Balai Desa Menganti atau parkiran Abdillah itu bisa mengganti 1 orang, jadi peserta total 8 orang per regu, seperti itu. Iya Pak, peserta itu berasal dari mana saja Pak? Peserta dari OPD, dinas instansi, dari unsur camatan, unsur desa, BUMN, BUMD, dan swasta, seperti itu Mas, dan masyarakat umum. Ya Pak, berkaitan dengan kostum atau seragam Pak, ada nggak edaran bahwa seragamnya harus warna A, B, C, D Pak? Sama sekali tidak ada Pak Sani, sama sekali tidak ada. Ya artinya seragam itu memang diserahkan sepenuhnya kepada teman-teman OPD atau tim ya? Kami tidak mendiskusikan itu. Pastinya bahwa seragam seperti yang kami sampaikan tadi, bahwa di ketentuan itu bahwa seragam punya identitas masing-masing. Monggo, mau warna apa saja monggo. Ya Pak, berkaitan dengan yel-yel Pak, kemarin jurnal media sempat melihat salah satu peserta latihan itu menggunakan yel-yel maju Cilacap berjaya Pak. Ini gimana Pak tanggapan panitia Pak? Kami kalau kami melihat, kami belum melihat ya Mas Andi ya. Jadi kami belum melihat itu. Kami tidak ranah itu, kami hanya fokus kepada pelaksanaan nanti. Dan pastinya sesuai dengan juknis itu kami mengacu di situ. Ya mungkin ada larangan Pak, ada larangan Pak. Cilacap istimewa, Cilacap maju berjaya, Cilacap mantap, Cilacap besar. Itu kan yang nantinya harus preventif ya. Artinya mungkin panitia bisa menyebutkan, jangan menyebutkan 4 yel ini Pak, atau gimana Pak? Tentunya kami udah jelas di juknis. Jadi kalau memang apa benar disampaikan Pak Ketua atau Pak Taufik kemarin Mas Ani. Jadi kalau memang 1, 2, 3, 4 itu punya regu sendiri, lainnya nggak usah. Tapi kelihatannya di sini tidak ada, karena ini yang tahu kami ya sampai hari ini ya kami tidak mantau terkait dengan yel-yel apapun itu, belum tahu dan tidak tahu. Ya mungkin bisa diinformasikan Pak melalui jurnal media bahwa hari ini 4 yel ini dilarang Pak dalam. Oh ya, kalau pastinya karena sesuai dengan netralitas itu Mas Ani ya, sesuai dengan netralitas itu dengan pelaksanaan ini tentunya nanti ketika yel-yel itu kan yel-yel yang berbau politik ya, tentunya nanti urusan juri untuk bisa mendiskualifikasi. Atau mungkin sebelum briefing panitia Pak di hari Jumat atau di hari besok Pak, bahwa biasanya kan sebuah perlombaan pasti ada
sering apa itu Temu teknik. nah temu teknik bahwa ada 4 yel dilarang ya. Yang pertama Cilacap mantap, Cilacap istimewa, Cilacap besar, dan Cilacap maju berjaya. Nah ini kan kalau ada yel-yel seperti itu seperti apa Pak? Mungkin ini upaya preventif, dan kemarin Pak Ketua juga mengatakan bahwa yang paling preventif adalah di seragam dan di yel Pak. Ini gimana Pak? Di Cuklak Juknis atau Tatip itu di nomor 3 sudah jelas Mas Ani. Jelas sekali ya, tidak diperkenankan menyanyikan atau yel-yel, gestur yang menunjukkan dukungan baik verbal maupun non verbal. Terus membawa stiker itu udah jelas. Jadi itu udah ranah juri, nanti akan mendiskualifikasi. Yang artinya yel itu ketika ada di tengah jalan 4 yel itu tadi yang disampaikan, otomatis juri menilai Pak ya, betul ya? Pasti Ya. Pasti dewan juri di jalan itu 70 Ya. 70 dewan juri pemantau di. Atau nanti Sepanjang ditemu technical meeting Sudah, jadi yelnya kemarin- nanti sudah supaya dirubah, jangan yel yang 4 ini atau gimana gitu. Nggak ada. Jadi kami melaksanakan temu teknik tanggal 7 di Jalan Bumi Seda. Sudah jelas disampaikan Pak Kepala Dinas di situ bahwa tidak ada kaitan politik apapun, baik pilihan gubernur, bupati. Jadi yel-yel itu pun dilarang. Jadi memang tidak ada, dari temu teknik tidak ada. Sudah jelas sekali di situ disampaikan seperti itu. Ya, Pak. Instruksi Pak Bupati sudah jelas sekali itu. Ya Pak, yang terakhir Pak, ini pemerintah kabupaten kok Moyoworo nggawe kegiatan yang tanda kutip jadi masalah dan nanti akan dipermasalahkan Pak. Ini maju terus pantang mundur gitu kan. Gimana ini Pak? Kalau saya prinsip bahwa ini adalah pemuda. Saya selaku kepala bidang kepemudaan pasti bertanggung jawab ketika memberikan satu spot kepemudaan itu. Saya tidak peduli lah itu politik apapun, calon apapun saya nggak peduli itu. Saya akan maju terus karena ini ada perintah undang-undang dan ini ada anggarannya sudah masuk, tidak bisa tidak kami laksanakan, dan pasti kami sudah melaksanakan sesuai dengan tata tertib urut-urutan termasuk antisipasi tentang hal-hal yang berbau politik nantinya para peserta. Jadi kami sudah betul-betul siap lah. Monggo kalau memang ada pelanggaran apapun bentuknya silahkan dilaporkan ke Bawaslu. Jadi kami dari panitia sudah pasti jelas instruksi Pak Bupati, Pak Sekda, Pak Kepala Dinas tidak boleh sedikit menyinggung kegiatan yang berkaitan dengan politik pilihan gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati. Iya. Kayak gue loh Mas Ani. Siap. Intinya Artinya maju terus. Tidak dihentikan atau ditunda pada tanggal 10 November Hari Pahlawan Pak. Kan sudah pilkadaan selesai, bupati ini kasih menang, jadi aman gitu Pak. Ini tidak ada kaitannya dengan jika bupati sing teka atau yang jadi atau tidak jadi, tidak ada kaitannya. Tidak ada kaitannya bahwa Sumpah Pemuda ada tanggal 28 Oktober Pak Sani. Siap. Kalau kamu melaksanakan di misalkan November ya nanti peringatan Hari Pahlawan. Ya, siap. Artinya ini maju terus Pak ya. Maju terus. Karena Siap. kami yakin kami tidak akan ada instruksi apapun terkait dengan perpolitikan apapun. Ya. No lah, tidak ada Mas Sani. Ya, Pak, sampaikan Pak terakhir kepada masyarakat Kabupaten Cilacap, kepada teman-teman yang akan ikut gerak jalan grup, tetap semangat, tetap percaya diri untuk ikut gerak jalan karena kan ada perasaan maju mundur sida ora gitu Pak. Silakan Pak. Terima kasih. Yang pertama tentunya kami sampaikan terima kasih pada guru saya ini ya Pak Badir sama Pak Sani ini, yang tentunya kami mewakili Pak Kepala Dinas karena beliau sekarang ada di Banjarnegara sedang penutupan Jambore Pemuda di tingkat provinsi Jawa Tengah. Pastinya bagi peserta yang sudah mendaftar jalan terus karena panjenengan sudah mendaftar dan sudah temu teknik, dan saya minta kepada panjenengan semuanya untuk tidak menggunakan apa yang sudah kita temu teknikan di tanggal 7 kemarin, bahwa tidak ada kaitan apapun dengan pencalonan partai politik atau pencalonan bupati dan wakil bupati, gubernur dan gubernur. Mohon ketika ada yel-yel yang berkaitan dengan salah satu paslon atau 1, 2, 3 paslon atau 4, itu nomor 4, tolong ditiadakan. Pure murni bahwa ini adalah bahagia kita hadir untuk pemuda memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-20 tanggal 28 ke-96 ya. Jadi semangat berjuang, semangat berlomba, tentunya dibikin happy, yang penting sehat. Pasti olahraga itu sehat. Bagi masyarakat, monggo datang berduyun-duyun untuk menyaksikan peserta dari wilayah panjenengan masing-masing sehingga dimeriahkan. Dimeriahkannya pun mohon dengan hormat, dengan sangat, hanya cuma tepuk tangan saja atau memberikan semangat
tidak ada kaitannya dengan pencalonan bupati, wakil bupati, gubernur dan wakil gubernur. Tidak ada. Yang penting hari ini saya ditangi Pak Fajar dan Pak Sani menjelaskan secara jelas bahwa hal ini murni adalah untuk kegiatan peringatan Hari Sumpah Pemuda yang ke-96 tingkat Kabupaten Cilacap. Gitu Pak Sani. Siap-siap jam berapa mulai Pak, biar masyarakat? Kami random kami hari ini sudah mulai pemasangan rigging di alun-alun, termasuk nanti gate finish dan panggung kehormatan di depan DPKAD atau di sebelah CPN. Nanti juga ada pemasangan traktak dan rigging di tempat start di depan Puskesmas 2 Adipara. Start jam berapa? Start nanti jam 10, beliaunya nanti Pak Bupati dan Forkompimda dan para kepala OPD dan camat akan hadir di sana nanti sekitar 9.30, laporan Pak Kepala Dinas, sambutan Pak Bupati, terus Pak Bupati nanti jengkar sebentar menuju ke traktat, peserta mempersiapkan di start nanti tepat pukul 10.00. Malam katanya ada artis atau ada hiburan? Kalau malam tidak ada artis yang hiburan ada, cuma karena di situ ada panggung rigging memang, jadi itu hanya tampil dari teman-teman dinas OPD yang memang menyumbangkan keahlian musik di masing-masing FKPD maupun di umum. Jadi itu memang betul-betul karena malam itu juga kita tujuan utama perintah beliau Pak Bupati memang salah satunya adalah peningkatan UMKM. Ya. UMKM itu di malam minggunya juga ada sekitar 250 UMKM stand seperti itu, termasuk di pedagang di alun-alun. Jadi nanti kami akan menghitung grafik yang diperintahkan beliau terkait dengan peningkatan pendapatan ekonomi seperti apa ketika ada pelaksanaan seperti ini. Jadi kami ada penghitungan nanti Mas Ani, tidak hanya mengeluarkan anggaran saja dari pemerintah, tapi ada efek apa nih untuk dominan UMKM seperti itu. Yang jelas, ayo wisata ke Cilacap. Ya, pasti ayo ke Cilacap, Cilacap aman, nyaman, tentram. Oke Pak, terima kasih. Terima kasih. Cilacap bercahaya. Tidak ada. Luar biasa.